penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Seperti itu. Oke. Bang Kozinudin, Ya. jadi tadi kalau kata Bang Pitra memang kritik itu kan harus ada solusi. Tapi gimana nih seorang komika kan juga harus bisa menyampaikan mungkin yang menjadi aspirasi masyarakat juga melalui kritik begitu, atau juga keresahan daripada masyarakat apa yang terjadi di negeri ini. Saya pikir sedih sekali ya hari ini kalau sampai ada komika masuk pada materi-materi humor yang mengambil substansi kritik kekuasaan. Itu artinya apa? Artinya rakyat itu sekarang sudah menjadi yatim piatu. Tidak ada representasi rakyat, tidak ada wakil rakyat. Walaupun masih ada lembaga DPR yang semestinya dia bertindak untuk dan atas nama rakyat, melakukan fungsi controlling. Karena fungsi DPR bukan hanya budgeting, bukan hanya legislasi, tetapi juga controlling. Namun karena sepinya kontrol dari organ resmi kekuasaan, sisi yang lain rakyat juga tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik secara terbuka kepada publik. Nah, Panji itu saya lihat sebenarnya sudah bagus, mencoba menjembatani apa yang menjadi aspirasi rakyat untuk mengkritik kekuasaan agar norma ideal yang disepakati bersama dalam hal ini konstitusi dan perundangan yang ada itu benar-benar ditaati oleh pemerintah. Artinya apa? Kebijakan itu harus basisnya norma, bukan preferensi politik dari penguasa. Sehingga apa? Dia bisa semaunya atas kehendaknya. Bahkan akhirnya undang-undang hukum pun tunduk pada kekuasaan. Artinya apa? Dia ingin panglimanya itu adalah hukum, bukan kekuasaan. Tapi pada faktanya memang hari ini kita tahu bahwa hukum tidak lagi berada di bawah kendali norma, tetapi di bawah kendali kekuasaan. Sehingga memunculkan misalkan kritiknya soal munculnya putusan 90 itu kan hanya untuk melegitimasi seorang warga negara yang ingin ikut kontestasi pilpres yang di pasal 169 Undang-Undang Pemilu disebutkan setidaknya harus balik konstitusional itu diatur rinci dalam Undang-Undang Pemilu ada minimal 40 tahun. Lalu dibuatlah tafsiran melalui putusan MK nomor 90 seolah-olah tidak perlu 40 tahun sepanjang dia sudah pernah menjabat jabatan politik melalui proses pemilihan kepala daerah di Surakarta. Itu kan sebenarnya kritik yang menjadi kritikan umum dan jarang sekali orang berani menyuarakannya secara tegas terbuka. Nah, disitulah ya rasa humoris itu dipadukan dengan kritik nyambung dan sebenarnya feel-nya dapat, value-nya dapat, dan pencerahannya dapat. Sayangnya, nah tadi ada materi-materi yang semestinya tidak masuk dalam konteks itu. Dan saya pun termasuk yang tidak setuju, tidak sependapat, bahkan mengecam kalau ada materi dogma agama apapun. Entah Islam, entah Kristen, ibadah agama apapun, entah itu sholat, entah itu ke gereja, kemudian masuk dalam materi candaan. Yang boleh jadi orang akan punya persepsi yang berbeda terhadap materi itu, tetapi agama itu sendiri sudah membatasi. Secara limitatif memang tidak boleh. Bagaimana mungkin kita meyakini satu ajaran agama tertentu, tetapi kita melakukan tindakan yang dalam tanda petik ya, merendahkan dengan cara membuat itu sebagai materi humoris. Tapi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa memang materi ini tidak akan jalan kalau tidak ada intensi kekuasaan yang masuk, meminjam otoritas publik, meminjam otoritas kemarahan atas agama, meminjam otoritas kemarahan atas adat yang dicela begitu. Kenapa? Karena sebelumnya ini tidak jalan. Nah, tetapi begitu Panji ada saya, ada kritik kekuasaan yang luar biasa keras menurut saya. Misalnya ya dia mengkritik dengan bahasa satir ya. Presiden kita penculik, polisi kita pembunuh, tentara kita berpolitik, dan wapres kita Gibran. Kan itu sebenarnya yang menohok kekuasaan, itu kan menjadi semacam satire, bahkan kritikan langsung, yang semestinya itu harus disikapi oleh kekuasaan. Ada apa dengan kami? Kalau ada kesalahan, apa yang harus kami koreksi? Dan ketika koreksi itu dilakukan, tentu ini akan menjadi insentif kekuasaan akan dipercaya publik. Itu saja sebenarnya pokoknya. Bukan dengan mengkriminalisasi anak bangsa yang mengajukan kritik. Oke, kasus Panji ini imbas dari preferensi politik kekuasaan. Setuju nggak? Yang pertama, biar saudaraku Ahmad Kozinudin paham bahwasannya hukum itu adalah perintah penguasa dan itu adalah pandangan John Austin kan gitu. Jadi kalau dibilangnya ini adalah kriminalisasi, saya kira itu adalah hal yang salah. Karena kriminalisasi itu adalah ketika seseorang ya yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun, tapi dituduh melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, dari dalam kasus ini kan ada peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, ya si Panji ini. Ya kita lihat aja Mbak Naila dari kasus Toraja, pelapor kan juga menanyakan laporan polisinya di Mabes Polri karena yang ia buat itu merupakan hak daripada warga negara sebagai korban. Nah mungkin karena memang viralnya kasus mensrea ini dia ada laporan di Mabes Polri nggak jalan, dia pertanyakan sehingga itu berjalan terus. Nah konteks terkait dengan kriminalisasi kita harus lihat apa sih yang dikriminalisasi dari Panji oleh pemerintah. Saya kira itu adalah suatu paradigma ataupun pemikiran yang keliru ketika
kasus sipil ataupun suku maupun ras dan antar golongan yang dipersoalkan oleh beberapa warga masyarakat Indonesia ataupun salah satu organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan, tapi dikaitkan dalam bingkai konteks pemerintah karena ada kalimat-kalimat si Panji ini yang menyangkut terkait dengan kebijakan Polri, kebijakan pemerintah, kebijakan pejabat-pejabat lainnya, itu nggak bisa disamakan. Itu kan di mens rea kan? Iya, itu di mens rea dan itu nggak bisa disamakan antara kasus per kasus karena itu by case ya. Karena di kasus Toraja itu kan tentu pasal yang digunakan mereka itu terkait dengan penghinaan terhadap suku. Nah, sedangkan yang di mens rea itu dilaporkan ada 5 pelapor laporan polisi dan 1 pengaduan. Dan itu terkait dengan konteks keagamaan semuanya, bukan suku. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan yang menyangkut dengan suku maupun agama. Kan gitu. Kalau suku itu kan masalah tradisi mereka dan kepercayaan mereka, masalah yang orang meninggal itu katanya terlalu mahal maharnya dan lain, dan itu buat nakut-nakutin orang segala macam, itu adalah hal yang menakutkan sekali dan itu merupakan melukai hati masyarakat sana karena mereka merasa itu merupakan adat istiadat mereka dan kepercayaan mereka. Nah, kalau dibilang konteks hari ini pemerintah campur tangan dalam laporan polisi terhadap Panji itu adalah hal yang sangat jauh ya dari pandangan hukum, karena kalau kita berbicara sosiologi hukum ya kita berbicara cabang ilmu hukum, sehingga munculnya laporan polisi terhadap Panji itu karena apa? Ya, itu tadi karena ketersinggungan tadi kan gitu. Adanya orang yang merasa keyakinan, kepercayaan ataupun paham yang dianut dia itu disinggung oleh orang yang memang sama sekali dia tidak pernah menyinggung Panji. Nah, sekarang ini kan persoalannya begini, Mbak. Si Panji ini katanya kan nggak masalah, kalau ada masalah itu saya itu cuma biasa aja. Tapi ketika anak dia sekarang yang dibully netizen, dia mau ancam lapor polisi. Nggak, oke, kita balik ke kasus yang Toraja kan Panji sudah melakukan dialog gitu ya, sudah ada upaya nih damai begitu. Apakah memang tidak bisa diselesaikan masalah damai ini? Saya kira ini Panji ini orangnya egois dan dia merasa dirinya paling hebat. Sampai sekarang kita melihat dia tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat, justru dia menantang masyarakat, saya salah apa kata dia gitu. Ini hari ini kan bukan berbicara salah apa atau benar, ini berbicara terkait dengan ketersinggungan daripada beberapa masyarakat dan ketersinggungan dari beberapa suku. Nah, ini saya lihat keegoisan yang dimiliki oleh Panji ini sehingga membuat orang marah. Semestinya dia meniru langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Yang dilakukan itu minta maaf dan mendatangi Majelis Ulama Indonesia contohnya, mendatangi organisasi-organisasi Islam, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, sehingga ini bisa clear dengan orang-orang yang merasa tersinggung. Apalagi di Toraja kan ini kan dia belum ada permintaan maaf kepada pelapor langsung. Kalau memang ada permintaan maaf, saya kira laporan polisi terhadap dia bisa dilakukan secara kekeluargaan melalui restoratif justice gitu. Oke, itu bisa dilakukan ya. Yes. Oke, terakhir itu kan memang ada perundingan mengenai mahar yang diminta dari pihak Toraja begitu. Nah, saya mau ke Bang Kozzinuddin ini ya. Tapi sebelum melanjutkan pertanyaan, kita akan jeda azan maghrib dulu ya, abang-abang. Dan pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda azan maghrib berikut ini.